Malam itu, saya baru saja selesai lembur di kantor. Ketika keluar, sudah hampir jam 12 malam. Saya berdiri di pinggir jalan menunggu taksi. Tak lama, ada taksi kosong berhenti tepat di depan saya. Supirnya perempuan, kelihatan manis, rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajah. Dalam hati saya berpikir, wah, jarang-jarang nih ada supir taksi perempuan malam-malam. Saya masuk ke dalam taksi dan duduk di belakang. Mbak, ke daerah Tanjung Barat. Ya, kata saya. Dia hanya mengangguk tanpa berbicara sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan mulai ada perasaan aneh. Taksinya berjalan sangat pelan dan udara di dalam mobil terasa dingin. Saya mencoba melihat ke kaca spion, tapi anehnya supirnya tidak terlihat sama sekali. Padahal jelas tadi ada di sana. Saya mulai merasa tidak nyaman. Saya bertanya, Mbak, kenapa taksinya pelan sekali? Ada masalah ya? Namun dia tetap diam, tidak ada jawaban. Di salah satu tikungan, saya melihat dari kaca jendela, rambut panjang supir itu tersingkap sedikit. Punggungnya terlihat, dan ternyata ada lubang besar di punggungnya, seperti bolong, dan di dalamnya ada sesuatu yang bergerak-gerak. Ulat! Saya merinding seketika. Ketakutan semakin besar. Tangan saya mulai gemetar. Saya mencoba membuka pintu taksi, namun terkunci. Tiba-tiba, supir itu berbicara dengan suara pelan tapi menyeramkan. Jangan takut, Mas. Saya hanya ingin menemani. Saya langsung teringat cerita tentang sundel bolong yang suka muncul malam-malam. Saya berusaha tetap tenang, meskipun rasanya ingin melarikan diri. Saat saya mulai membaca doa dalam hati, tiba-tiba taksinya berhenti mendadak di jalan yang sangat sepi. Mas, sudah sampai, kata sundel bolong itu sambil berbalik menghadap saya. Wajahnya hancur, pucat, dengan senyum yang mengerikan. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya menendang pintu taksi, keluar, dan berlari secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Ketika saya melihat ke arah jalan dari kejauhan, taksi itu sudah menghilang begitu saja. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi naik taksi di tengah malam. Seram sekali. Setelah kejadian malam itu, hidup saya nggak pernah sama lagi. Setiap kali harus pulang malam, saya selalu cemas dan waspada. Bahkan suara deru mobil di kejauhan bisa bikin jantung saya berdegup kencang. Meski saya nggak pernah cerita ke siapapun, trauma itu terus menghantui. Beberapa minggu kemudian, saya iseng cerita ke seorang teman tentang pengalaman aneh saya naik taksi malam itu. Teman saya, sebut saja namanya Doni, tertawa ngakak. Ah, kamu halu aja kali. Mungkinlah ada sundel bolong bawa taksi, katanya. Tapi ketika saya cerita lebih detail tentang supir perempuan dengan punggung bolong itu, tiba-tiba wajah Doni berubah serius. Bentar, kamu bilang punggungnya bolong? Terus dia nganterin kamu ke jalan sepi? Saya mengangguk, merasa ada yang gak beres dengan perubahan ekspresi Doni. Iya, kenapa? Doni pun melanjutkan. Gue pernah dengar cerita serupa. Ada taksi yang suka muncul malam-malam di sekitar daerah sini, tapi itu taksi nggak pernah balik lagi ke terminalnya. Supirnya katanya dulu pernah jadi korban pembunuhan di perjalanan terakhirnya. Dan yang paling serem, dia dibunuh dengan cara ditusuk di punggung, tepat di bagian yang kamu lihat bolong. Tiba-tiba punggung saya terasa dingin. Pikiran saya kembali ke malam itu, ke taksi yang menghilang begitu saja. Saya nggak pernah percaya dengan cerita-cerita mistis sebelumnya, tapi pengalaman itu nyata. Dan kini, saya merasa ada sesuatu yang lebih besar dan gelap dari sekadar mimpi buruk. Doni kemudian menyarankan untuk bertemu seorang paranormal, mungkin untuk membersihkan diri saya dari energi negatif yang mungkin masih menempel. Tapi saya menolak. Meski ketakutan, saya juga penasaran, kenapa taksi itu memilih saya? Apa yang sebenarnya diinginkan sundel bolong itu? Dan yang paling menakutkan, apakah saya akan bertemu dengannya lagi? Semenjak itu, saya nggak pernah lihat lagi taksi misterius itu di jalan. Tapi setiap kali saya pulang larut, saya selalu terbayang bagaimana jika taksi itu tiba-tiba muncul lagi. Saya hanya bisa berharap taksi sundel bolong itu tidak pernah kembali untuk menjemput saya atau siapapun. Hari-hari berlalu, tapi bayangan tentang sundel bolong itu masih terus menghantui pikiran saya. Setiap kali lewat jalanan sepi atau mendengar deru mesin taksi, saya langsung teringat pengalaman menyeramkan itu. Bahkan tidur pun kadang gak tenang. Sering kali terbangun tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuh. Sampai suatu malam saat saya sedang bekerja lembur lagi, ada pesan masuk ke ponsel saya dari Don. Intinya cuma satu kalimat, tapi bikin bulu kuduk saya meremang. Ada yang lagi cari kamu. Saya langsung menelepon Doni, tapi nggak ada jawaban. Ponselnya cuma berdering tanpa diangkat. Saya jadi semakin cemas. Ada apa ini? Siapa yang mencari saya? Pikiran saya langsung mengarah ke taksi itu. Sundel bolong yang mungkin belum puas dan kembali untuk menjemput saya. Dalam keadaan panik, saya buru-buru membereskan pekerjaan dan keluar kantor. Di luar, suasana sudah sangat sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Saya mencoba menghubungi Doni lagi, tapi tetap nggak ada jawaban. Jantung saya berdegup kencang, takut ada sesuatu yang gak beres. Ketika saya berjalan ke arah tempat biasa menunggu taksi, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan saya. Saya membeku seketika. Itu taksi.
Bukan taksi yang biasa, tapi taksi yang sama seperti malam itu, taksi Sundel Bolong. Supirnya, perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, mengintip dari balik kaca jendela. Hanya terlihat senyumnya yang aneh, senyum yang dulu bikin saya merinding. Mau pulang, Mas? Suaranya terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuat nyali saya ciut. Saya mundur beberapa langkah, mencoba menenangkan diri dan berpikir jernih. Tapi saat saya hendak berbalik dan lari, tiba-tiba ada tangan dingin yang menyentuh bahu saya dari belakang. Saya tersentak, dan ketika menoleh, saya melihat Doni berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan suaranya terdengar pelan. Udah Mas, ikut aja. Dia udah nunggu lama. Saya semakin ketakutan. Doni yang biasanya bercanda dan gak pernah takut apapun, kini berubah jadi seperti orang lain, seperti terpengaruh sesuatu yang gelap. Taksi itu membuka pintunya, seolah mengundang saya untuk masuk. Saya merasa terjebak. Di satu sisi, saya nggak mau lagi terlibat dengan taksi misterius itu. Tapi di sisi lain, entah kenapa, tubuh saya terasa berat, seperti ada kekuatan yang memaksa saya untuk masuk ke dalam. Mas, ayo naik. Kita udah sampai tujuan. Suara Sundel Bolong itu semakin mendesak. Tepat saat saya hampir menyerah, suara klakson keras terdengar dari arah belakang. Sebuah mobil melaju cepat melewati saya dan Doni, membuyarkan suasana mistis itu. Tiba-tiba taksi Sundel Bolong menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Doni jatuh pingsan di tempat. Saya langsung berteriak minta tolong, dan beberapa saat kemudian Doni sadar. Dia tidak ingat apa-apa. Saya pun menceritakan semuanya, dan sejak saat itu, kami berdua berjanji untuk tidak pernah lagi menunggu taksi di malam hari. Sundel Bolong mungkin pergi, tapi siapa yang tahu kapan dia akan kembali.